berada di antara sebuah persawahan area perkampungan ya teman-teman ya. Iya, ini sangat terata, ditinggikan dan sangat bersih. Kelihatannya memang dirawat oleh masyarakat. Dirawat. Ada 3 pohon manggar raksasa yang dibuka. Di sini itu ada pusaka yang menancap, Mbak. Karena memang pohon ini tiba-tiba mati pasti harus tanda tanya besar, Mbak. Dan tiba-tiba mati di tempat ini kan bersih, tapi kenapa kalau bisa mati kok tidak Ada dibersihkan semacam sekalian ya? ada semacam kepercayaan pada masyarakat kalau pohon itu disambar petir biasanya di dalamnya ada pusaka, Mbak. Apakah di gitu sini ya? ada pusaka, Mbak ya? Ya tidak tahu juga. Apa mungkin ini ya? Apa? Nemu apa, Mbak? Oh, itu paku itu, Mbak. Itu vandalisme. Cuma di area ini, Mbak, Ya. banyak sekali fragmen-fragmen tembikar. Iya, fragmen tembikar teman-teman kuno era kerajaan Majapahit juga ya. Iya. Bahkan banyak sekali selain tembikar, keramik keramik Tiongkok juga banyak, Mbak. Nah, coba ini putih mana ini, Mbak? Keramik Tiongkok satu. Oh, satu itu Mbak, itu, Mbak, yang warnanya. Nah, ini. Ini keramik Babu ya? Tiongkok ini memang belum ada di dunia pada waktu itu yang menghasilkan jenis glasir. Lapisan keramik Tiongkok dan bahan bakunya ini bukan dari tanah ini, Mbak. Iya. Kelihatannya ada batuan yang ada di dataran Tiongkok dan teknologi ini itu kemudian memang banyak ya semacam telik sandi Iya. Majapahit yang kemudian menyelidiki pembuatan keramik Tiongkok ini kemudian diproduksi di Gosari Gresik. Hasil penyelidikan para telik sandi empu-empu Majapahit di Tiongkok. Begitu juga para pendeta Konstantinopel juga menyelidiki cara pembuatan keramik Tiongkok ini. Kemudian di Konstantinopel kemudian juga diproduksi keramik Tiongkok. Awalnya keramik Tiongkok ini hanya dihasilkan di provinsi-provinsi di sepanjang lembah sungai yang Setiang atau di lembah sungai Kuning, karena peradaban Tiongkok sebenarnya peradaban yang muncul di dua lembah sungai besar ini, Huangho atau Sungai Kuning dan lembah sungai Yangtze. Banyak provinsi-provinsi yang memproduksi keramik Tiongkok, Mbak. Antara lain itu Gansu, Longyang, Longsang, gitu, Mbak. Itu banyak sekali. Dan itu memang sejak masa dinasti Han itu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar masyarakat itu menjadikan produksi rumahan. Kemudian negara menampung dan membelinya oleh negara diekspor ke seluruh dunia, Mbak. Luar biasa sekali. Ternyata Cina itu selain negaranya maju juga cerdas pandai ya. Iya, salah satu keunikan Tiongkok saja selain bisa kemudian memproduksi keramik Tiongkok berglasir warna biru, hijau atau abu-abu atau kulit kuning kulit telur bebek ini, Mbak. Ini juga di Tiongkok itu pada masa kuno itu juga ditemukan sutra. Ternyata jika kain di belahan bumi yang lain terbuat dari bulu binatang, bulu kambing, bulu domba, atau kemudian di Nusantara itu dari kapas, ya kain kasar itu di Tiongkok di India dari kapas. Ternyata sutra ditemukan dari kepompong ulat bulu. Ulat sutra, Mbak, yang makanannya itu memang ternyata bukan sesuatu juga ya. Di Majapahit juga, Mbak, itu diekspor atau diimpor koin kepeng untuk transaksi kecil. Iya, karena mata uang Majapahit itu emas dan perak. Jadi untuk transaksi kecil misalnya beli sayur, beras, garam, ikan asin, ini pakai uang Tiongkok yang harganya murah. Selain dulu barter ya, juga ada mulai Majapahit secara moneter diperkenalkan dengan koin kepeng karena dulu memang menggunakan barter, Mbak. Koin kepeng diproduksi besar-besaran terutama pada masa dinasti Yuan dan dinasti Ming. Jangan, Mbak, itu akar itu, Mbak. Bukan, ini batu yang Batu, dililit Mbak. akar. Oh iya, itu berarti batu kuno yang dililit akar gitu, Mbak. Iya, itu kan Iya. sangat Tahu nggak, Mbak, cara penemuan kain sutra pada waktu itu, Mbak? belum tahu. Jadi kain sutra itu waktu itu orang Cina kan suka makan apa saja. Ulat dimakan, kepompong juga dimakan kayak orang Jawa. Sebenarnya dulu pada masa kuno kepompong. Ketika kepompong itu dimasak, Mbak, ternyata terurai kepompong itu, Mbak. Terurai, maka benang-benangnya ini kemudian ditenun menjadi kain. Ya ini luar biasa. Selain kemudian pada satu masa itu selain keramik berglasir, kain sutra di Tiongkok itu juga ditemukan kertas. Kertas pertama itu dari bambu yang ditumbuk halus. Kemudian dibuat bubur adonan, kemudian dikeringkan. Jadi kertas-kertas Tiongkok pada satu masa itu luar biasa. Tiongkok ya banyak menemukan penemuan. Nah, di sini ada apa, Mbak? Ada batu dakon ya. Batu dakon, rahayu. Ternyata batu dakon ini sangat terawat ya dan juga dirawat oleh warga setempat ya. Sudah di disemen biar tidak hilang, dirawat, tetap
menjadi dilestarikan sebagai situs religi, ada persajian Mbak, ada Ya. perdupaan. Kelihatannya lokasi ini juga sering digunakan untuk ruang desa atau kenduri atau selamatan. Ya. Biasanya sebelum panen atau setelah panen atau mau panen gitu Mbak, atau mungkin hari-hari besar tertentu baik hitungan Jawa misalnya ruah gitu ya, atau megengan atau hari sebelum hari raya kan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, batu dakon yang jumlah ya ini- banyak ini Kenapa kok berlubang ya kira-kira? sangat halus dan sengaja dilubangi oleh leluhur kita, kemungkinan mungkin ya? dengan sebuah Ada makna-makna tertentu di balik lubang ini. bisa jadi batu ini lambang keabadian, Ya. lubang ini untuk kemudian menampung tetesan-tetesan air hujan untuk pertama kalinya yang dianggap magis, karena memang masyarakat Jawa itu seiring berkembang, seiring tumbuhnya padi, diduga ini memiliki makna astronomi, perbintangan Mbak, astrologi, yaitu ramalan-ramalan Mbak, termasuk kemudian secara empirik menampung tetesan hujan untuk pertama kalinya, kemudian yang dianggap magis. Setelah itu air ini dilihat beberapa hari itu kalau bisa tertampung gitu Ya. artinya hujan sudah kontinu, tidak panas seperti ini Mbak, itu para petani sudah berani mulai menggarap sawah, mengerjakan sawahnya, membajak sawahnya dan menanam padi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, selain sebagai situs persajian, perdupaan gitu Mbak, nah, tumpengan gitu ya, juga merupakan wujud rasa syukur masyarakat agraris atau pertanian tentang harapan-harapan akan tanamannya yang bagus. Sekarang kan begini ya. Setelah saya lihat tadi ini jumlah lubang ini Kenapa, kalau Mbak? tidak pecah ini jumlahnya 49 ya. Simetris Mbak ya. Jadi baris bersama 7, Ya. baris ini 7. Betul. Berarti 7 Mbak. Angka yang keramat Mbak. Ya, 7 angka keramat sesuai dengan hari. Iya, termasuk kemudian 7 itu bahasa Jawanya pitu, yang artinya pitulungan, sebuah harapan akan Tuhan yang Maha Kuasa itu akan hasil yang melimpah untuk menolong para petani pada waktu itu Mbak ya. Ya. Dan di sini ini sebenarnya batu apa ini, Pak? Nah, kelihatannya itu kayak batu karang Mbak, ya yang berintin-berintil ya, atau juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah batu dakon ini Mbak. Luar biasa Mbak ya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Iya. Sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah yang kini masih terawat ya. Oh iya Mbak, Ya, selain benar. batu dakon kemungkinan di sini dulu ada semacam bangunan suci, namun yang ini sebaliknya ada batu bata. ada batu bata Kita lihat mungkin ini, atau lihat fragmen sini. batu candi ya. Kita muter. Karena ini dikelilingi oleh tanaman ini ya, tanaman ada yang mengatakan tanaman insulin ini Mbak. Nah, fragmen batu bata kuno dan batu candi. Ya diduga dahulunya memang banyak ya karena tergerus oleh perubahan zaman dan Iya. kemudian banyak yang hilang gitu ya. Atau mungkin karena memang perubahan cuaca, banjir bandang gitu ya, gunung meletus, tertimbun abu vulkanik gitu, kemungkinan memang di bawah ini diduga masih banyak sekali struktur batu bata kuno. Kemungkinan batu bata kuno ini era kerajaan Majapahit ya Mbak ya, Iya. atau masa-masa sebelumnya. Jadi ini sebuah tinggalan yang luar biasa sekali, dan dengan adanya sebuah kearifan lokal, masyarakat merawatnya dalam tradisi lokal magis sakral, sehingga kemudian tinggalan seperti ini tidak hilang atau tidak lenyap Mbak. Yes. Setelah Semoga mereka- saja tetap dilestarikan. Nah, ya. semoga saja tetap bermanfaat dan menjadi tinggalan monumental, karena tinggalan ini juga merupakan bukti kalau dulu memang di sini dipilih oleh leluhur gitu ya. Artinya kalau sebuah tanah yang dipilih oleh leluhur, maka tanah itu memiliki tanda-tanda yang baik dan sesuai dengan pola sejarah gitu ya. Itu bahwasanya sejarah itu akan terus berulang. Kalau dahulu suatu daerah dipilih oleh leluhur dengan tanda-tanda yang baik, istimewa Mbak, Ya. maka suatu saat nanti desa ini akan istimewa kembali Mbak. Ya, itulah tadi ya teman-teman ya, sebuah penelusuran kita hari ini tentang batu dakon yang berada di daerah persawahan di dekat pemukiman warga. Semoga bermanfaat karena peninggalan-peninggalan bersejarah merupakan sesuatu yang harus kita pecahkan ya, dan kita cermati untuk kehidupan mendatang. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.